Gila happy banget ya mereka ya, malah pikiran gue gitu kan. Nah terus tiba-tiba si yang nyetirnya itu ngelakson, nggak putus-putus. Nah gue baru di situ kayak, kalau bercanda sih nggak lucu kayak gini nih, maksud gue kan di hutan ya, lu kayak gitu ngapain gitu kan. Nah terus nggak lama gue deketin, pas gue deketin dia teriak-teriak minta tolong. Gue udah fix kayak, anjir nih bukan dia nih gitu kan. Pertama nih teman gue logatnya tuh aksennya bukan aksen Jawa ya, dan dia fasih bahasa Jawa gitu. Gue langsung, wah anjir nih siapa nih gitu kan. Terus ketawa nangis gitu. Ditanya gini, mbaknya kenapa kok nggak mau ngeliat saya? Nah di situ gue kayak, iya kenapa ya, gue baru sadar kok temen gue nggak mau ngeliat bapak-bapak ini. Kok mbaknya gitu sama orang lain, kan saya mau ngobrol, kenapa mbak nggak mau lihat saya? Saya bilang, udah kamu mending nggak usah ganggu, mending kamu keluar dari sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Kembali lagi sama gua Randi. Kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman kejadian yang gak masuk akal saat dia liburan di sekitaran pantai selatan. Nah, kita langsung aja tanya sama narasumber yang udah hadir di sini. Mas Harun. Halo. Halo Mas Harun, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ren. Mas Harun, boleh ceritain dikit gak kejadian apa yang lo alamin waktu lo liburan itu? Iya, jadi awal itu pas tahun 2018 gua sama teman-teman gua punya niatan buat liburan. Tadinya ke daerah Jawa Barat, itu ada sekitar 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Mau coba jalan ke daerah Jawa Barat, cuman kayaknya apa ya, kalau waktu itu tuh kayak vibe-nya lebih asik, lebih ke pantai sih sebetulnya. Kalau Jawa Barat kan nggak ada, maksudnya kurang ya, lebih ke gunung gitu ya. Akhirnya gue coba sama teman-teman gue, yaudah yuk kita jalan ke sana, kita cek tiket segala macem, keretaan. Akhirnya kita berangkat ke ke daerah sekitaran Yogyakarta. Oke. Itu awal berangkat lo nggak ada firasat apapun tuh? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali nggak ada? Cuman emang sempat dikasih tahu gitu ya, kalau teman gue ini ada satu orang cewek yang agak sensitif gitu. Oke. Nah Kalau di gitu. sini kan gue nggak pernah tahu ya, maksudnya kayak bodo amat, gue mah kayak gitu kan, kayak nggak, bukan urusan gue gitu kan. Terus juga masih ngira tuh apa sih, kayak caper paling kayak gini nih ya gitu kan. Lu pasti punya lah ada teman yang kira-kira sok bisa apa segala macam, padahal belum tentu juga gitu kan. Nah gue mikir kayak ini mah basi nih, kayak gini nih, caper doang nih. Ya udah, kita lanjut. Buat kalian yang mau tahu cerita full dari Mas Harun, lo tungguin videonya sampai habis. Nah, buat yang punya pengalaman pribadi, lo bisa langsung DM ke Instagram Narasi Misteri, atau lo bisa email ke Narasi Misteri yang ada di deskripsi di bawah. Jadi lo bisa ceritain semua cerita lo di sini. Yuk langsung aja kita ke ceritanya, karena dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Mas Harun, boleh diceritain gimana awalnya perjalanan lu? Jadi pas gue sama teman gue tadi udah coba buat pesen tiket, akhirnya dapet tuh ke daerah sana. Kita jalan pagi, terus sekitar jam 7 tuh kita udah di kereta jam 7. Perjalanan kan kurang lebih sekitar 12 jam ya, 12 jam di sana. Jadi sampai sana tuh sekitar jam 7 malam tuh. Jam 7 malam dikasih akses pinjam
ya ada yang minjemin kita motor lah dari sana, orang dalam gitu ya, minjemin motor nih pakai buat jalan-jalan. Akhirnya dapet motor itu sekitar jam 9-an, baru kita cari penginapan yang udah kita booking nih. Nah penginapannya juga lumayan pelosok ya, maksudnya ya, untuk ukuran gue sama temen gue. Jadi kita coba, ya udahlah dapet penginapan yang di pelosok gitu kan, udah kita stay di sana. Terus teman gue bilang, kita mau kemana aja nih gitu kan wisatanya. Nah gue kan karena lebih yang ya udah bebas dah, gue mau orangnya ikut-ikut aja ya. Akhirnya temen gue bilang, ya udah nih gue ada daerah sini, daerah sini, daerah sini. Nah salah satunya tuh yang disebut teman-teman gue daerah Gua Pindul gitu kan. Gue bilang, ya udah yuk kita ke Gua Pindul. Nah, sampai sana udah kesorean. Nah terus budget nggak cukup. Wah di situ udah uring-uringan tuh, ada temen gue yang kayak ya udah bete-betean kan jadinya kan. Akhirnya ada ya gue coba buat inisiatif kayak yaudah yuk gue bantu cari dari Google lah apa sih pantai terdekat di situ. Pantai terdekat itu ada di situ. Maksudnya kalau daripada gue ke Parangtritis kan udah umum ya. Nah ini gue mau cari yang nggak umum nih. Ada pantai itu kurang lebih kalau dari Gua Pindul itu sekitar 2 jam. Nah waktu itu posisinya 2:30 gue dari Gua Pindul. Gue balik gue jalan ke arah pantai itu kurang lebih sampai sana tuh sekitar setengah 5-an lah. 4:30 kan buat nyampe pantai kayaknya kurang ya. Maksud gue lebih enak tuh nyampe pantai tuh jam 3 gitu, lo bisa main-main dulu. Nah 4:30 terus udah gimana ya, ya udahlah main air aja lah di sini ya, foto-foto, lebih ke foto-foto sih karena gue akuin pantai itu bagus gitu kan. Nah ternyata nyampe sana dipepet sama abang-abang snorkeling, mau snorkeling sini nggak tadi gitu. Sebetulnya nggak mau, cuman karena teman gue ada yang ya udahlah masa cuman foto-foto doang gitu kan, nggak ada momennya nih. Akhirnya kita snorkeling di sana. Nah, snorkeling itu kan buat yang orang-orang udah pada tahu ya, maksudnya ya kan ngabisin waktunya kan lumayan ya, per orang lagi kan, itu hitungannya ada 6 orang per orang, setiap orang snorkeling gitu ngabisin waktu lumayan ya. Akhirnya selesai itu maghrib gitu, dan pas maghrib kita bilasan semuanya. Nah teman gue yang tadi sensitif itu ngomong ke gue, lu pakai wangi-wangian apaan? Enggak, gue bilang, kan dapet sabunnya sama yang di tempat bilas itu, kita semua sama. Dia bilang katanya enggak nih, baunya beda. Gue bilang ini orang apa sih, salah nyium kali atau gimana ya. Itu gue skip dari situ. Udah kita ke parkiran motor, kita arah pulang gitu kan. Nah gue ngitung perjalanan nih, kalau pulang sampai ke tempat penginapan gue itu sekitar 3 jam. Nah gue bilang ke dia, jalannya pelan-pelan aja ya, soalnya kan udah malam nih. Maksudnya kita masuk area hutan, takutnya ada yang lampunya mati apa kayak gimana, jadi nggak kelihatan. Daripada kenapa-napa kita buat mencegah aja gitu. Akhirnya pas kita jalan, si abang-abang snorkelingnya tadi ngomong, pada tahu jalannya nggak? Gue bilang emang sebetulnya kita nggak tahu pak keluarnya lewat mana gitu kan, cuman sampai tahu keluar dari pos retribusi pantai lah gitu. Kata dia kalau nggak tahu ikut saya aja, nanti saya anterin sampai kasarnya kayak apa ya, sejenis kayak alun-alun lah gitu. Karena kalau memang sudah sampai situ itu patokan buat keluar dari desa itu. Gue bilang ya udah. Akhirnya gue ikut sama dia. Kebetulan ada 2 abang-abang snorkelingnya ada 2 nih ya mas-mas itu. Satu yang nyetir motor paling depan, satu lagi di paling belakang. Jadi iring-iringan motor tuh ada abang snorkeling, gua dan kawan-kawan gua 3 motor, baru ditutup sama abang-abang snorkeling lagi. Nah ketika jalan, teman gue yang di tengah nih, karena kita kan total 3 motor. Teman gue yang di tengah ini bercanda-canda nih sejalan nih, maksudnya bukan bercanda-canda gimana ya, cuman kayak ya mereka ngobrol atau ketawa gitu kan. Sampai ada titik pas lagi agak tanjakan gitu, terus turunnya agak tajam tuh. Nah di situ tuh tiba-tiba teman gue langsung pas agak turunan tajam gitu, pas banget turun langsung teriak-teriak. Nah gue pikir ini masih bagian dari bercandanya dia gitu kan. Ya gue nggak notice, masih kayak
gila happy banget ya mereka ya, malah pikiran gue gitu kan. Nah terus tiba-tiba si yang nyetirnya itu ngelakson, nggak putus-putus. Nah gue baru di situ kayak, kalau bercanda sih nggak lucu kayak gini nih, maksud gue kan di hutan ya, lu kayak gitu ngapain gitu kan. Nah terus nggak lama gue deketin, pas gue deketin dia teriak-teriak minta tolong, dan si yang dibonceng ini, si ceweknya ini udah teriak-teriak terus gitu. Gue kan kayak, kenapa nih gitu. Akhirnya gue deketin, gue tanya kenapa. Kata dia, tolongin gue dong pak, tolongin gue. Dia cuma ngomong gitu doang. Gue coba kayak, lu kenapa nih? Kan gue, maksudnya jujur aja untuk urusan kayak gitu kan gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak pernah relate lah. Gue anggap kan ya tadi gitu kan, gue kayak itu mah caper apa gitu kan. Terus gue deketin, gue bilang ya udah nih kita minggir dulu aja deh, tapi kalau buat minggir pun nggak memungkinkan ya, karena kiri kanannya kan jurang ya, dan itu di tengah hutan. Akhirnya gue bilang kita keluar dari sini dulu. Kita keluar, gue cari pos retribusi itu, pas banget ketemu. Dan si abang-abang snorkeling tadi kaget, dipikir dia emang bercanda gitu. Dia langsung nanya, kenapa? Kayaknya kemasukan pak, gue bilang gitu. Masa? Iya. Akhirnya dibawa masuk ke pos retribusi itu. Semua orang di sini ngiranya mabuk gitu. Jadi masih yang kayak, itu mah kekencengan itu, biarin aja ntar juga sadar sendiri, dibilang gitu. Nah akhirnya gue coba buat kayak, enggak pak, ini bukan mabuk, kita di situ nggak ada yang minum, nggak ada yang apa, tapi emang murni kayaknya kemasukan. Nah si orang-orang situ tuh kayak masih kayak enggak nih minum kali gitu. Nah cuman gue bilang enggak pak sama sekali, tapi emang teman saya ini punya riwayat gampang kemasukan. Di situ baru mereka kayak, masa, terus dipegang sama si bapak-bapaknya, mau ditenangin lah gitu, karena nangis terus di pos itu dia ngelawan gitu ya, dan itu kayak orang apa istilahnya, kayak orang silat kali ya gitu. Terus loncat, ditendangin semuanya, akhirnya pingsan. Nah ketika pingsan digotong ke dalam rumah warga yang posisinya tepat di depan pos retribusi. Nyampe di situ dibawa. Nah ada salah satu si yang punya rumah itu istilahnya ngegelarin karpet lah gitu kan. Udah mas, ditidurin di sini aja mbaknya katanya. Nah akhirnya si mbaknya ditidurin itu di situ, walaupun kita tetap pegangin gitu kan, karena kan kita takut nendang atau apa gitu kan, sedangkan itu juga ada perabot gitu. Nah berusaha ditenangin sambil diajak komunikasi gitu. Ketika diajak komunikasi itu kayak gue udah fix kayak, anjir nih bukan dia nih. Pertama nih teman gue logatnya tuh aksennya bukan aksen Jawa ya, dan dia fasih bahasa Jawa gitu. Gue langsung, wah anjir nih siapa nih gitu kan. Terus ketawa nangis gitu. Gue kan kayak gak pernah ada di situasi gitu ya, jadi kayak gue nggak tahu mesti ngapain. Terus ya tindakan gue juga harus apa, gue nggak tahu gitu. Akhirnya ya itu, karena salah satu warga datang terus ngomong, mas tolong dipegangin kakinya mas. Semua disuruh megangin, ya semua pokoknya disuruh ngelakuin ini masing-masing lah gitu. Akhirnya gue dapet job desk itu megangin kakinya itu kan, karena takut nendang atau takut apa. Nah ketika gue pegangin, si bapak-bapak itu tuh ngebacain doa gitu kan, sambil komunikasi ya tadi pakai bahasa Jawa itu, dan dia kayak marah gitu. Terus gue, wah kayaknya nggak bener nih gitu kan, maksudnya dia kayak malah si teman gue yang cewek ini kayak nantang gitu. Jadi lebih kayak kalau di bahasa Indonesia itu kurang lebih gini yang gue inget ya, nggak apa-apa nanti semua gue turunin kata dia. Nah itu gue kan nggak ngerti ya maksudnya apa. Nah terus tiba-tiba si bapak-bapak itu ngebanting temen gue ini ke karpet tadi, ke tanah itu, sambil temen gue nangis tapi ketawa-tawa juga gitu kan. Datang nih bapak-bapak kedua yang di calling dari kampung seberang, katanya dari desa seberang. Dia datang, dia bilang udah nggak apa-apa, tenang aja, ini cuman gini doang kok, nih saya tahu nih langganan sini kata dia gitu. Nah gue kayak nggak percaya tuh, ini langganan sini tuh gimana gitu kan.
akhirnya si bapak itu ngambil kalung gitu ya, kalungnya itu kayak gantungan botol gitu, dibuka sama dia, terus ada airnya gitu di dalamnya, digosokin ke mukanya, terus sisanya tuh diminum gitu sama dia, diminum, terus sambil apa ya, sambil megangin mulut temen gue gitu, dipegangin mulut temen gue, terus disemburin gitu, disemburin ke dalam mulutnya. Udah tuh langsung dibanting lagi ke tanah gitu. Pas dibanting ke bawah, temen gue refleks langsung bangun muntah. Gue kan kayak, wah anjir nih, ya kayak lu pernah nonton film-film eksorsis gitu kan ya. Gue, wah anjir nih, ini beneran apa enggak ya, kata gue. Terus teman gue muntah, terus dia baru bingung tuh, lihat kiri kanan, dia bilang kayak, ini gue kenapa ya, kata dia. Kan gue nggak bisa cerita ya, gue cuma bilang udah nggak apa-apa, lu istirahat aja. Tapi tangannya gemeter nih, dia sambil nanya, ini gue kenapa gitu. Gue bilang nggak apa-apa kok, udah lu tidur aja mendingan deh. Terus dia pucat banget tuh, pas kayak gitu tuh pucat. Terus dia masih nanya terus kayak, ini gue kenapa ya. Dia minta tolong gue tuh kayak, gue minta tolong ambilin air dong, kata dia. Akhirnya gue kasih air tuh, udah. Nah akhirnya bapak itu gue tanya, kenapa pak itu. Dia nanya lagi, mbaknya punya pantangan nggak, misalkan kayak apa, lagi berhalangan nggak gitu, lagi menstruasi atau enggak. Gue bilang enggak sih pak, dia juga tadi sempat berenang kok bareng sama kita malah. Oh gitu, soalnya di sini ada pantangannya mas. Oh gitu, ya tanya lagi sama dia, mbaknya dalam keadaan mabuk nggak? Enggak juga, gue bilang. Atau mungkin kayak nantang atau kata-kata kasar gitu. Ah enggak, kita di sini fine aja gitu kan. Bahkan maksud gue sama teman-teman gue juga berusaha ngejaga ya, jangan sampai kita dianggap songong di kampung orang gitu kan. Dan nggak ada hal-hal itu semua. Cuman kenapa bisa kena gini pak, gue tanya gitu kan. Nah ini dia mas, saya kurang tahu juga ya, cuman kalau dilihat dari mbaknya sih kayaknya mbaknya agak sensitif ya, kayak gitu ya. Oh iya pak, kalau itu memang di Jakarta juga kejadian, gue bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu dijagain aja mbaknya. Akhirnya pergi nih bapak-bapak itu ke kampung sana. Nah setelah pergi, si siapa namanya, yang punya rumah ini rupanya ketika tadi proses itu terjadi, si yang punya rumah ini telepon saudaranya atau adiknya gitu, di apa ya, beda RW lah kasarnya. Nah cuman lagi sholat orangnya, jadi nggak sempat datang tepat waktu gitu. Ketika udah sekitar abis isya tuh dia datang, terus langsung nanya ke gue, ada apa ya mas? Oh enggak pak, nggak ada apa-apa kok, udah aman. Nah, gue kan nggak tahu dia siapa ya, gue takutnya dia preman apa kayak gimana kan. Maksud gue nggak takut kayak ini ada keributan nih kayak gini-gini. Akhirnya gue coba nutupin kayak, enggak kok pak, nggak ada apa-apa. Kata dia, enggak, saya ditelepon katanya ada temannya yang kenapa ya. Oh iya pak, gue bilang ada di dalam lagi istirahat. Tapi udah nggak apa-apa. Ya alhamdulillah sih pak, nggak apa-apa. Terus si bapak itu kayak ngintip aja gitu ke dalam. Ditanya sama dia, oh lagi makan ya mbak? Ya udah mbak, lanjut aja makannya. Akhirnya temen gue ngelanjutin makan. Si bapak itu ngomong, kenapa mas tadi awalnya? Gue bilang ya nggak ada apa-apa sih pak, tiba-tiba langsung kayak gitu aja. Di mana? Di sebelah sini, di sebelah sini. Yang sebelah turunan itu bukan? Iya pak. Terus dia pokoknya nanya sampai hal-hal detail gitu ya, sampai kayak mbaknya tinggal di mana, mbaknya ayahnya siapa namanya, mbaknya ini. Kata gue, kok apa ini ya, pertanyaan-pertanyaan sampai sedetail ini kan kayaknya agak janggal buat gue. Terus akhirnya dia ngomong tuh, saya boleh ngobrol mas sama mbaknya? Ya udah pak, silakan. Akhirnya dia ngobrol tuh sama teman gue itu. Dia bilang gini, mbaknya udah makan? Terus teman gue cuman kayak, iya udah. Oh ya udah deh mbak. Tapi udah enakan sekarang kan? Si temen gue ini kayak jawabnya ragu-ragu gitu. Terus masih ditanya terus sama bapak-bapak itu, mbaknya namanya siapa? Nama ayahnya siapa sih?
mbaknya ini orang mana? Wah ditanya terus, dan si teman gue ini ngejawab ya semampunya dia aja gitu kan. Ya gue berpikir pada saat itu kayak, ini orang masih lemes ya, masih capek, kenapa lu tanya-tanyain kayak gini gitu kan. Soalnya dari mukanya aja masih pucat gitu. Akhirnya ditanya terus, mbaknya kesini jam berapa? Mbaknya naik apa kesini, sama siapa aja? Ditanya. Nah, tiba-tiba ditanya lagi, apa pokoknya pertanyaan itu diulang-ulang terus ya, sampai akhirnya ditanya gini, mbaknya kenapa kok nggak mau ngeliat saya? Nah di situ gue kayak, iya kenapa ya, gue baru sadar kok temen gue nggak mau ngeliat bapak-bapak ini. Kok mbaknya gitu sama orang lain, kan saya mau ngobrol, kenapa mbak nggak mau lihat saya? Terus akhirnya dibilang gini, nah, udah kamu mending nggak usah ganggu, mending kamu keluar dari sini. Nah gue bilang, kok nggak usah ganggu, ini maksudnya gimana nih ya? Gue dengerin terus. Akhirnya si bapak itu coba buat apa ya, kayak orang megang punggung belakang, tapi nggak nyentuh gitu loh, bener-bener gak nempel tangannya. Dia giniin doang, terus dia bilang gini, udah cepetan kamu keluar dari sini sekarang, kasihan tamu-tamu ini kan nggak ada yang ganggu, kata dia. Kenapa kamu jahat gitu. Terus baru tuh di situ kayak agak ngeregang gitu ya badannya ya. Terus langsung blok tiduran tuh. Nah pas tiduran udah dipegangin sama si bapak tadi tangannya, sambil dibacain doa apa gue nggak tahu, baru bangun lagi. Di situ muntah lagi tuh teman gue. Habis muntah dia baru kayak, anjir gue kenapa? Wah gue baru sadar, gila tuh dari tadi 3 jam gue ngobrol sama siapa ya, dia yang minta air yang apa gitu kan. Berarti kan nggak apa ya, nggak totally keluar gitu ya, maksudnya berarti itu sisanya masih ada gitu kan. Nah di situ gue kayak, anjir gila, gue 3 jam sama anak-anak temen gue yang nyuapin dia gitu kan, itu kan nyuapin siapa berarti gitu. Gue kayak, oh gila nih, gue ngerasa ini banget nih gitu, apa shock banget. Nah terus kan karena dia udah muntah apa segala macem, gue coba buat kayak apa ya, gue beliin kayak tolak angin atau gimana gitu kan, maksudnya minuman kayak gitu. Nah si ibunya juga nawarin buat nginep di situ, udah tinggal di sini aja mas sampai besok pagi, karena kalau jalan malam lewat hutan kayak jam 10-an gitu, jam 11 kayak nggak mungkin ya, mending malam aja, apa pagi aja tadi ya. Ya udah akhirnya gue pagi buat jalan. Nah karena gue nyiapin waktu buat pagi ya, maksudnya ini gue nyiapin apaan aja nih buat di rumah ini gitu kan ya, ini rumah antah berantah, gue gak kenal dia gitu kan ya, maksudnya ya gue mau minum apa dari dia, ngopi dari dia, gue nggak mungkin gue beli sendiri. Akhirnya gue coba buat kayak, ibu ada minyak kayu putih nggak? Wah saya nggak punya mas gitu. Akhirnya gue coba cari ya minyak kayu putih. Nah kan di depan itu, jadi selama proses di dalam ada kejadian gitu, di depan itu di teras rame, ada warga-warga situ kan. Gue tanya, pak ada yang punya kayu putih nggak? Oh ada mas, kata dia gitu kan. Di rumah saya ada kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya gue tuh coba buat apa ya, buat nyari lah gitu ya, kayak ya udah yuk pak kita ambil dulu aja, sekalian saya mau beli kopi-kopi buat nanti gitu kan. Oh ya udah mas, akhirnya gue jalan tuh sama dia tuh. Pas jalan sama dia tuh, si bapak ini ngarahin kayak, nih mas warungnya, saya ambil minyak kayu putih dulu. Nah di situ kan abang-abang snorkelingnya kan ada 2 nih ya, yang satu itu yang ikut sama gua gitu. Nah yang satu lagi nih nggak ikut sama gua gitu kan. Nah yang nggak ikut sama gua ini, gua ngeliat dia ada di depan rumahnya gitu, pokoknya dia ada di depan teras gitu kan. Terus gua bilang, mas nggak tegar gitu, dia cuma nganggukin kepala. Terus gue bilang kan, balik lagi nggak mas ke rumah bu siapa gitu, gue lupa. Nah gue sebutin tuh nama itu. Terus dia bilang duluan aja, ntar saya sama anak saya tadi gitu. Oh ya wis mas, gue bilang saya duluan ya mas.
Akhirnya gue jemput dari warung, gue jemput bapak snorkeling yang satu lagi. Gue jalan nih, akhirnya gue jalan ke rumah tadi. Nah pas nyampe di rumah tadi, gue tuh bilang, Pak, saya beli kopi, beli ini, gue bilang gitu kan ya. Oh ya udah mas kan, nanti kalau ada kurang-kurang bisa minta tolong saya atau mas yang siapa gitu namanya satu lagi nih yang abang-abang snorkeling ini. Saya ngerasa nggak enak dan masih ngerasa punya tanggung jawab kata dia gitu, karena mas tamunya saya. Nah gue bilang, oh ya udah boleh mas, tapi tadi saya ketemu si mas itu nggak mau ikut gitu kan. Maksudnya gimana? Tadi saya ketemu di rumahnya nggak mau ikut. Rumah yang mana? Yang sebelah warung. Oh, dia nggak mau ikut loh. Emang tadi dia balik? Maksudnya balik? Kan tadi sebelum saya jalan sama mas, saya lagi ngobrol sama dia di sana. Wah saya nggak tahu mas. Nah pas gue balik di situ posisinya mas itu ada. Nah gue kan balik nih sama si abang snorkeling ini. Nah gue ngeliat nih, terus gue langsung, wah nggak mungkin nih. Maksud gue jalur cuma satu, minimal kalau dia ngelewatin gue duluan, dia pasti papasan lah sama gue gitu kan. Ini nggak mungkin ya. Terus gue akhirnya bilang ke ke abang snorkeling yang satu lagi kayak, ya salah lihat kali saya mas ya gitu kan. Karena kan ini di dalam lagi kacau gitu ya. Gue nggak bisa dong maksudnya buat, wah ini ada gini lagi maksudnya gue bikin masalah baru gitu ya. Akhirnya gue coba buat, wah ini udah nih biar jadi masalah gue pribadi aja gitu ya, dan cuman gue doang yang tahu gitu. Akhirnya gue bilang, kayaknya sih salah lihat deh mas. Iyalah katanya orang dianya ada di sini. Oh ya udah mas, udah nih gue ke dalam, gue seduhin kopi buat bapak-bapak di luar sama buat teman-teman gue di dalam. Temen gue tidur dan itu masih ada gejala-gejala kayak indikasi mau kemasukan gitu sampai subuh. Nah ketika udah jam subuh, gue sholat subuh sama teman-teman gue, kelar dari situ jam 6 kita prepare buat balik, jam 6 pagi kita prepare buat balik. Akhirnya balik semuanya udah beres, dari siang gitu udah di stasiun nih buat ke Jakarta. Nah nyampe di kereta itu kebetulan tempat duduknya ini kan dapetnya tuh karena kita 3-3 ya pasangan gitu kan posisinya. Nah 3 di sebelah sini, nah 3 lagi ngebelakangin gitu. Nah akhirnya kita tawarin buat orang yang di belakang kita kayak, mas mau nggak buat tuker di depan saya biar saya jadi depan nih gitu. Oh yaudah boleh. Akhirnya ditukar. Nah kita jadi depan nih. Dan nih jalan terus. Nah kira-kira tuh sampai di daerah mana ya? Pokoknya dari sekitar Jogja tuh, gue lupa masih daerah Jawa Tengah itu. Kurang lebih 2 jam setelah dari Jogja ya, gue lupa nih. Itu temen gue kemasukan lagi tuh di kereta tuh. Nah gue kayak, wah anjir, ini kayaknya bohongan apa gimana ya, maksud gue masa di kereta sih gitu kan. Gue nggak masih belum ini banget gitu kan. Cuman kalau diinget-inget tadi malam tuh kayak, wah itu kan dahsyat banget ya. Itu bikin gue kayak percaya nggak percaya gitu kan. Pasti ya. Tapi kayaknya ini beneran sih gitu, karena teman gue ada yang dipegangin tangannya sampai kenceng gitu. Dipegangin ya terus tangan sampai kenceng. Nah karena mungkin teman gue yang dipegangin itu agak risih ya, jadi kayak udah lu baca doa aja, mendingan deh lu minum nih air putih gini. Nah cuman kan gue masih nggak ngerasa masuk akal ya, karena ini kan di kereta gitu ya. Iya gak sih maksud gue. Nah gue kayak, ini gue harus ngapain gitu kan. Kadang kan kalau misalkan lo di rumah gitu atau gimana, contoh kayak tadi malam itu gue bisa telepon bapak-bapak itu atau minta tolong sama siapa gitu. Kalau di kereta kan nggak semua orang punya kemampuan buat gitu kan. Akhirnya gue, ya udah lu mendingan baca doa ini. Akhirnya dibawa tidur sama dia, sambil baca doa gitu. Nah gue karena posisinya capek semalam nggak tidur apa gimana, akhirnya gue ketiduran tuh di kereta itu. Nah pas gue ketiduran di kereta itu, gue mimpi di kereta itu gue ngeliat temen gue tapi mukanya beda gitu. Nah kalau di kereta itu kan, maksudnya kalau kita naik kereta itu kan kita cuma boleh ngerokok di stasiun-stasiun tertentu kan, yang ada ibaratnya kayak stasiun buat jarak jauh nih gitu, buat transit ngerokok boleh gitu. Nah akhirnya ketika ada momen buat itu, gue ngerokok nih sama teman gue. Selesai gue tidur tadi, gue bangun, bisa ngerokok nih, ngerokok dulu di luar. Terus gue cerita sama teman gue,
gue mimpi, gue juga mimpi. Nah gue pikir teman gue mau bercanda nih. Gue bilang, lu mimpi apa lu? Maksud gue tadi mimpi aneh banget. Gue duduk di kereta ini, tapi di depan gue mukanya serem banget. Wah kata gue nih ngeduluin cerita gue gitu kan. Gue kayak, wah anjir, ini kalau gue ikut-ikutan, gue bakal kelihatan kayak bohong nih gitu kan. Kayak sama gue juga sama gitu kan. Pasti kan gue kelihatannya kayak bohong. Akhirnya gue kayak, masa sih kayak gimana? Gue pancing terus. Dan ini sama apa yang gue lihat gitu. Cuman kayak, what the fuck aja, orang mimpi bisa sama gitu 2 orang gitu kan, dan di kereta itu. Nah, akhirnya gue bilang sama teman gue kan, oh iya lu mimpi serem kayak gitu, gue kayaknya mimpi kayak gitu-gitu juga tuh, gue bilang gitu kan. Lu ngikut-ngikutin aja lu. Nah ini sesuai ekspektasi gue nih, dia bakal ngomong kayak gitu kan, makanya gak gue lanjutin. Akhirnya udah tuh, dari situ kita balik, dari situ kita masuk kereta, balik ke kereta lagi. Nah temen gue udah perlahan udah mulai ini nih, udah mulai sadar lah ya. Nah itu di sekitaran Cirebon kalau nggak salah, di Cirebon tuh, di Cirebon. Akhirnya udah tuh mulai sadar. Dan kalau kata nyokapnya temen gue ini ya, dia bilang katanya itu di pojok tuh jangan duduk di pojok tuh, di pojok ada yang jagain katanya, ada yang duduk di situ juga di pojok. Nah gue kan nggak tahu ya, kata gue di pojok siapa ya. Akhirnya rupanya tuh kayak mental gitu pak. Jadi kalau misalkan nggak kena, apa dia ngelewatin sebelah gua doang atau ngelewatin sebelah lo misalkan gitu. Nah buat orang-orang yang sensitif, ketika dia ngelewatin walaupun cuma sebelah lo doang, itu tuh langsung berasa kayak lo mau ngeblank gitu ya, mau pingsan, rasanya kayak gitu. Nah di situ gua ada teman gua 2 orang yang kayak gitu juga. Aduh kenapa nih, kenapa nih. Nah di situ gue, masa sih ada kayak ginian di kereta gitu kan. Dan ternyata memang ada kayak gitu. Itu akhirnya kita udah beres, kita balik sampai Jakarta itu kurang lebih tengah malam kita sampai Jakarta. Ya akhirnya gue nutup itu semua, gue bilang sama teman gue, udah nih buat kenang-kenangan aja ya, maksudnya nggak usah dijadiin gimana gitu kan. Takutnya si teman gue yang tadi itu jadi ngerasa malu atau minder gitu kan. Gue bilang udah nggak apa-apa nih, buat pengalaman aja, kenang-kenangan bareng-bareng gitu. Itu Pak. Nah Mas Arun, gue nanya dikit nih. Di tempat snorkeling awalnya lo nyampe pantai itu, ketemu abang-abang snorkeling, itu nggak ada firasat apa-apa? Orangnya biasa aja juga? Biasa, jadi emang gimana ya? Ya welcome aja kan buat tamu gitu. Jadi gue datang langsung dipepet kayak, mas snorkeling nggak? Gue udah ngomong enggak, dan mereka juga udah cabut gitu. Normal ya? Normal aja gitu. Mereka udah cabut ya. Teman gue yang kayak, nanggung nih, mesti nyampe sini nggak ada, cuma main air doang, nggak ada foto-fotonya gitu kan. Ya udah deh, ayo main snorkeling gitu. Sampai ke tempat si orang yang naruh temen lu waktu lagi kesurupan, itu mas-mas snorkeling juga ikut kan tuh. Abis itu dia bersedia nganterin lo tuh buat ngambil minyak kayu putih ya? Minyak angin ya? Minyak angin. Berarti lo jalan berdua? Berdua nih. Sama mas-mas yang? Nah sama si mas ini nih, taruhlah gue lupa juga namanya siapa ya. Jadi taruhlah ada mas A sama mas B nih gitu kan. Nah si mas A ini hitungannya yang rumahnya gue mau datengin buat ngambil minyak angin. Oke. Nah kata dia, gue tanya kalau si mas B rumahnya di mana? Itu deket dari rumah saya tadi gitu kan. Nah karena gue lihat ada si mas B di tempat sebelah warung tempat gue beli kopi itu, ya gue nganggap kalau ya rumah mas B di situ. Oh. Gitu kan, gue nggak tahu ya, dia cuma bilang deket dari rumah saya. Karena gue lihat tuh ada dia nih, oh ini rumahnya nih, gue bilang. Makanya langsung gue tegur gitu. Dengan PD-nya gue tegur, gue bilang kalau mas nggak kesana mas, sana aja yuk, ngopi-ngopi juga nih sekalian. Dia bilang katanya, iya saya nanti nunggu anak saya, kata dia gitu. Ya udah gue pergi, gue kan nggak ngerasa itu gimana kan. Gue ngerasa kayak ya normal aja gitu, nggak berpikir macam-macam kan. Karena gue pikir rumah dekat rumah dia, betul. Nah dia gue ajak ke sana, enggak lagi nunggu anak, oh ya udah biar aja. Gitu. Aksesnya masih hutan juga kayak perjalanan lo ke rumah masih, yang awal? Masih, itu tuh jarak dari tempat temen gue tinggal itu sampai rumah si Mas A itu
itu kurang lebih sekitar 1 kilo lebih lah ya. Enggak, hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo. Posisi sekitar 15 menitan lah ya naik motor. Itu samsek nggak ada orang gitu. Samsek nggak ada, sama sekali nggak ada motor, nggak ada apa, dan nggak ada penerangan. Jadi gue andelin lampu motor gue aja gitu. 2 kilo jalan hutan. Jalan hutan itu. Ya lumayan sih, mesti jalan udah aspal, cuman tetep aja jalan hutan gue nggak tahu. Kanan kiri masih pohon-pohon tuh ya? Iya. Ada jembatan kecil gitu juga lagi jalannya kan. Gue masih yang aduh ngeri-ngeri gimana ya. Berarti kalau yang gue tangkep, orangnya padahal masih di rumah awal tempat si temen lo tadi, tapi lo ngelihat orang yang sama di sana. Itu. Cuman gue mikir pertama kayak halu kali gue ya gitu. Cuman ya udah itu buat gue aja gitu. Teman gue lagi repot di sana, gue nggak mau ngebebanin pikiran baru gitu. Terus si temen lo yang cewek ini setelah diobatin sama mas-mas yang kedua itu nggak ada problem apa-apa lagi sampai paginya? Sampai paginya nggak ada, cuman memang ada indikasi kayak orang mau kemasukan gitu. Ya agak, ya kalau maksudnya gimana ya, mungkin dia bisa kontrol ya atau gimana. Terus dia kayak ngomong juga kayak gue pusing nih gitu kan. Nah itu kan biasanya gejala awal ya, gue ngerasa kayak wah kenapa nih gitu kan. Akhirnya gue milih sama teman-teman gue, tadinya kan jaganya ganti-gantian. Akhirnya gue bilang udah kita bertiga nggak usah tidur, kita aja jagain gitu. Dan emang sesering itu juga anaknya tuh ya? Sensitif itu? Sensitif banget. Di Jakarta juga ada beberapa kali kejadian kayak gitu, tapi nggak separah di sana. Dan gue tanya paling parah di mana? Ya di sini tadi. Dengan orang-orang yang nggak ngerti juga nanganinnya gimana ya? Gue mau ngapain gitu kan, 1 hari full gue kayak gitu. Gue kan kayak anjir, gue nggak pernah punya pengalaman buat apa-apa gitu. Ya udahlah, gue sebisa gue aja gitu. Oke Mas Arun, makasih banget nih udah mau bagi cerita di sini nih. Siap. Semoga jadi pembelajaran juga nih buat teman-teman penonton Narasi Misteri. Padahal kayak yang udah Mas Arun lakuin tanpa ada hal-hal yang dilarang dilakuin, nggak ada mabok-mabokan, nggak sopan juga ya. Tapi masih aja ada kejadian-kejadian kayak gini. Semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang punya cerita di luar nalar kayak Mas Arun kayak gini, lo bisa langsung DM ke Instagramnya Narasi Misteri, atau lo bisa email ke Narasi Misteri, bisa lihat di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa di komen gimana cerita pengalaman dari Mas Arun tadi. Dan buat kalian jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus mendatangkan narasumber-narasumber yang punya cerita pengalaman pribadi di luar nalar untuk pembelajaran kita semua. Jangan lupa di subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar lo bisa dapat terus notifikasi dari Narasi Misteri setiap uploadannya. Oke Mas Arun, makasih banyak udah mau cerita di Narasi Misteri. Siap. Kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.